Halo Sobat Hai, selamat datang kembali di kelas pendidikan bahasa Thailand. Hari ini saya mau mengajak kalian untuk tahu bagaimana cara membedakan suku kata dalam kata di bahasa Thailand. Supaya mudah kalian pahami, di sini saya akan mengajak kalian dulu untuk mengetahui apa itu suku kata dalam artian bahasa Indonesia atau dalam bahasa Indonesia. Setiap kata dalam bahasa Indonesia terdiri dari satu atau beberapa suku kata. Suku kata ini merupakan penggalan-penggalan kata berdasarkan pengucapannya dan biasanya terdiri dari beberapa fonem. Fonem sendiri terbagi menjadi dua, yaitu vokal dan juga konsonan. Pemenggalan suku kata ini sering terlihat jelas dalam unsur puisi, karmina, dan juga pada perbedaan pantun dan syair. Setelah itu, suku kata juga sering dikaitkan dengan rima dan jenis-jenis majas. Suku kata terdiri dari dua jenis suku kata. Yang pertama adalah jenis suku kata terbuka dan juga jenis suku kata tertutup. Apa ini jenis suku kata terbuka? Jenis suku kata terbuka adalah suku kata yang biasanya diakhiri dengan vokal. Contohnya seperti K, A, K. Ini akhirnya adalah vokal. Ini adalah contoh suku kata terbuka. Selanjutnya, suku kata tertutup itu biasanya diakhiri dengan yang namanya konsonan. Contohnya lak, lak, l, a, k. K ini merupakan konsonan dan ini merupakan suku kata tertutup. Begitu juga dengan pam. M adalah konsonan dan dia merupakan suku kata tertutup. Nah, di sini saya mau mengenalkan aja bahwa suku kata itu dalam setiap kata ada yang terdiri dari satu suku kata. Contohnya ban, ada yang terdiri dari dua suku kata, ada yang terdiri dari tiga suku kata, ada yang terdiri dari empat suku kata, dan juga ada yang terdiri dari lima suku kata. Nah, di sini saya mau kasih tahu bagaimana sedikit untuk pemenggalan dari suku kata. Yang poin pertama, apabila terdapat dua vokal berturut-turut di tengah kata, maka pemisahan dilakukan di antara kedua huruf vokal. Contohnya saat. Pemisahan ada vokal A dan juga vokal A berada di tengah-tengah dan mereka ini adalah dua. Maka kita penggal aja di tengah-tengah mereka ini. Jadi saat, sa satu suku kata dan ad satu suku kata lagi. Nah, di sini juga ada apabila terdapat dua konsonan berturut-turut di tengah kata, maka pemisahan dilakukan sebelum konsonan yang kedua. Mandi, pemisahan dilakukan sebelum konsonan kedua. Oke. Nah, di sini apabila terdapat tiga konsonan atau lebih di tengah kata, maka pemisahan dilakukan setelah konsonan kedua. Di sini terdapat tiga konsonan atau lebih, dia katakan. Nah, di sini kita lihat ada konsonan berapa? Ada berapa konsonan? 1, 2, 3. Ada 3 konsonan. Ya, konsonan N, konsonan G, dan juga konsonan G. Maka pemisahan dilakukan setelah konsonan kedua. Nah, setelah konsonan kedua itu apa? Ya, setelah G. Di sini konsonan pertama N, konsonan kedua G. Maka setelah konsonan kedua kita pisah. Maka gur atau konsonan ketiganya itu bersama dengan kata lain yang ada di belakang. Maka ang satu suku kata, gur satu suku kata. Selanjutnya, apabila terdapat satu konsonan di antara dua vokal, maka pemisahan dilakukan pada konsonan tersebut. Nah, apabila konsonan terdiri atau berada di antara dua vokal, di sini ada vokal A dan juga vokal A. Nah, di tengah-tengahnya ada konsonan, maka pemenggalan atau pemisahan dilakukan pada konsonan tersebut ya. Jadi, di konsonan tersebut kita pisah atau setelah atau sebelum konsonan tersebut kita kasih pemisahan, maka dapatlah dia dua suku kata pada kata anak. Oke, selanjutnya apabila terdapat bunyi atau huruf NG, NY, SC, dan KH, maka pemisahan dilakukan sebelum atau sesudah rangkaian tersebut. Contohnya akhir, A dipisah, artinya di sini sebelum dari bunyi KH sudah dipisah sehingga dapat dia dua suku kata. Angkat. Nah, di sini setelah bunyi NG dipisah sehingga dia dapat dua suku kata. Dangkal, syarat, dan juga lainnya. Oke, kita lanjut kepada pola yang terakhir. Apabila kata itu mendapatkan imbuhan, maka memisahkan dilakukan sebagai dengan kata dasarnya dalam penyukuan kata. Contohnya adalah memberi, kata dasarnya adalah beri, dan kita tahu bahwa pemisahan beri itu dilakukan pada kata be dan juga ri. Jadi mem itu tetap dipisah sebagai imbuhannya, beri tetap sebagai suku kata awalnya atau pemisahan suku kata dari awalnya. Contohnya lagi gemetaran. Kita tahu bahwa awalnya itu adalah kata gemetar, maka kata gemetar itu kita ketahui bahwa dipisah adalah gemetar dan imbuhannya itu langsung aja dipisah an.
Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan suku kata dalam bahasa Indonesianya. Nah, di sini kita lanjut aja kepada pemisahan suku kata dalam bahasa Thailand. Untuk membedakan suku kata dalam bahasa Thailand juga hampir sama dengan perbedaan suku kata dalam bahasa Indonesia yang telah dibahas sebelumnya. Karena sejatinya pemisahan suku kata itu konsepnya atau dasarnya hampir sama di setiap bahasa yang ada di dunia ini. Dengarkan baik-baik, saya akan bacakan pelan-pelan dan dengan pembacaan saya ini kalian sudah pasti tahu bagaimana atau di mana kata yang dipisahkan. Me, mi, คนรักคุณยังจริงใจแล้วดูแลความรู้สึกของเขาอย่าปล่อยให้เขาเครียดคุณ Bagaimana? Sudah bisa kalian bedakan? Oke, di sini saya ulang lagi. Kita ambil aja kata me mi kontrak. Me mi kontrak. Oke. Me mi kontrak. Di sini ada kata me mi kontrak. Me ini kan tidak mungkin dipisah lagi dengan bunyi. Di sini ada konsonan M yaitu moma dan juga sara ea. Sara ea. Nah, sudah pasti konsonan dan juga vokal ini polanya adalah konsonan dan juga vokal. Maka ini adalah satu suku kata. Me, kontrak. Me, ini adalah konsonan dan juga vokal. Terdiri dari konsonan moma dan juga vokal ea. Lanjut, mi. Ini juga satu suku kata terdiri dari konsonan moma dan juga sara i atau vokal i. Konsepnya atau polanya adalah konsonan dan juga vokal. Kon. Nah, di sini terdiri sebenarnya dari konsonan, vokal dan juga konsonan, yang dimana konsonan awal itu adalah kwai, vokalnya adalah sara o, dan juga konsonan di akhirnya atau sebagai kodanya adalah nonu. Jadi ka, vika, konsonan, vokal dan juga konsonan. Jadi ini adalah satu suku kata kon. Lanjut adalah rak. Rak ini juga sama. Polanya adalah ka, vika, yaitu konsonan, vokal dan juga konsonan. K di sini adalah konsonannya di sini adalah rorea atau R, vokalnya ada di sini adalah sara A, yang dimana di sini dia bentuknya hanakat atau vokal A pendek, lalu kokai dia bentuknya konsonan K juga ketika di akhir. Oke, sudah kita dapat bahwa me mi kontrak ini adalah terdiri dari suku kata me, mi, kontrak. Oke, kita lanjut kepada kata berikutnya. Kun yang cing cai. Oke, sampai itu aja dulu. Oke, kita lanjut kepada kata kun. Kun di sini adalah konsonan kokwai, sarau dan juga nonen. Bentuknya adalah konsonan, vokal dan juga konsonan. Jadi kun ini adalah satu suku kata, polanya konsonan, vokal dan juga konsonan. Oke, selanjutnya kata yang di sini juga merupakan satu suku kata yang dimana polanya adalah konsonan, vokal yaitu vokal A atau sara A dan juga konsonan akhirannya atau kodanya adalah ngongu atau eng yang adalah satu suku kata. Selanjutnya cing, cocan, rorea, sara I dan juga ngongu. Di sini konsepnya juga satu suku kata. Oke, kita lanjut pada kata cai. Cai. Di sini ada vokal I dan juga konsonan cocan. Ketika polanya di sini adalah konsonan dan juga vokal, maka ini adalah satu suku kata. Kita dapetin lagi bahwa kun satu suku kata, yang satu suku kata, cing satu suku kata, dan juga cai satu suku kata. Oke, kita next kepada kata berikutnya. แล้วดูแลความรู้สึก แล้วดูแลความรู้สึก Oke, kita cut di sini. แล้ว itu ada konsonan loling, vokal sara e dan juga konsonan wawen. Artinya polanya adalah ka, vi, ka. Konsonan, vokal dan juga konsonan. Maka dengan pola ini bisa kita ketahui bahwa kata แล้ว merupakan satu suku kata. Oke, kita lanjut kepada kata dule. Dule. Nah, dule ini adalah satu kata yang artinya kurang lebih menjaga seperti itu atau merawat. Dule terdiri dari dua suku kata. Bagaimana kita bisa mengetahuinya?
Dari pengucapan saja kita sudah tahu sebenarnya do satu suku kata, do let itu adalah dua suku kata. Namun secara rumusnya do ini terdiri dari konsonan dan juga vokal, yang mana ketika terdiri dari konsonan dan juga vokal ini merupakan satu suku kata. Let terdiri dari konsonan dan juga vokal juga, yang mana ini juga terdiri dari satu suku kata. Jadi do let itu adalah dua suku kata. Lanjut, kwam, ruset. Kwam ini terdiri dari suku kata. Gimana kita ketahui? Kwam, konsonan kokwai, konsonan wawen, sara a atau vokal, dan juga konsonan akhiran atau koda sebagai konsonan moma, yaitu kakapika. Ini satu suku kata di mana dalam bahasa Thailand, kokwai dan juga wawen ini merupakan salah satu dari yang namanya konsonan gabungan, oke, atau double konsonan. Rusek. Rusek ini dari kata saja kita sudah ketahui bahwa ini adalah dua suku kata. Rusek. Ru satu suku kata, sek satu suku kata lagi. Kalau misalnya kita lihat dari susunannya, dia polanya kafi atau konsonan vokal. Selanjutnya kata sek. Sek ini adalah polanya konsonan sosea juga vokal, vokal sara e dan juga kokai sebagai koda atau konsonan akhirnya. Jadi kapika. Jadi jelas ini adalah yang namanya suku kata. Oke, lanjut kita masuk kepada kata hong kau ya ploy. Hong kau ya ploy. Hong kau ya ploy. Oke, hong ini jelas satu suku kata. Kenapa? Karena kita bacanya itu ya satu suku kata. Hong satu, kong itu aja, artinya dia satu suku kata. Kong ya ploy, artinya di situ saya mengatakan tiga suku kata, karena di setiap peletakan spasi yang saya ucapin, artinya di situ pembeda suku kata. Kong ya ploy, artinya ada tiga suku kata. Kafika, begitu juga dengan kau, saraau dan juga kokai. Kokai di sini sebagai konsonan dan juga saraau di sini sebagai vokal. Jadi konsonan vokal. Ya di sini yoying sebagai konsonan, sara a sebagai vokal, kafi jadi konsonan dan vokal. Oke, kau di sini kita dapatin suku kata, ya di sini juga kita dapatin suku kata. Ploy satu suku kata juga, di mana popla dan loling merupakan double konsonan dalam bahasa Thailand. Oke, selanjutnya pada kata hai, kau, เครียดคุณ hai kau เครียดคุณ hai satu suku kata, kau satu suku kata, เครียด kun dua suku kata. Hai ini polanya adalah konsonan dan juga vokal. Kalau misalnya kita mau carinya sesuai pola, itu merupakan satu suku kata. Kau juga sama, konsonan dan juga vokal. Kalau kita carinya sesuai pola suku kata. เครียด ini juga satu suku kata, kliat, di mana terdiri dari kokai dan juga loling, merupakan satu konsonan yang disebut dengan double konsonan dalam bahasa Thailand. Jadi di sini ka, sara iya, di mana itu adalah vokal, dan juga koda konsonan atau akhiran konsonannya adalah dode, yang di mana itu bunyi T dalam bahasa Thailand ketika berada di akhir, jadi polanya adalah kafika. Suku kata berikutnya adalah kun. Kun ini adalah satu suku kata yang mana polanya sama, kafika, yaitu konsonan kokwai sebagai konsonan awal, vokal U atau sara U sebagai vokal, dan juga nonen sebagai konsonan akhirnya atau konsonan kodanya. Jadi kita dapat ini adalah satu suku kata. Jadi sesuai pola untuk menentukan suku kata ya seperti itu. Memang agak susah atau agak ribet, kita harus teliti. Namun secara simpelnya untuk menentukan suku kata itu cukup didengerin aja, nggak usah susah-susah. Cukup kita baca lalu kita tahu itu suku kata pembedaannya gimana. Karena setiap kita, contoh saya mengucapkan ketika, di kata ke di situ ada jeda sepersekian milidetik, baru saya melanjutkan kata ti, ada jeda, dan juga ka di situ pasti ada juga, pasti ada jeda. Ketika, ketika. Jadi kalau misalnya diperlambat pada kata ketika ini saya mengucapkannya ketika. Nah setelah akhir dari ke, artinya di situ dipotong, ke-nya satu suku kata, di situ saya berhenti lagi, ti-nya dipotong menjadi dua suku kata, ka. Di situ saya berhenti lagi, ka-nya dipotong, artinya ketika ini terdiri dari tiga suku kata. Begitu juga dengan kata dalam bahasa Thailand atau kalimat dalam bahasa Thailand. Contohnya di sini mi kontrak.
Contohnya di sini mi konrak. Mi konrak. Kalau misalnya saya perlambat ucapan saya mi konrak. Mi konrak. Mi konrak. Mi satu suku kata dipisah kon satu suku kata lagi dipisah rak satu suku kata. Artinya di sini terdiri dari 3 suku kata. Mi kontrak terdiri dari 3 suku kata. Cara gampangnya seperti itu kalau kita dengerin. Kalau misalnya kita sudah terbiasa, pasti mudah untuk menentukan suku kata dalam bahasa Thailand. Oke, baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada minggu ini. Saya harap kalian paham atas apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya kalian tidak paham atau ada pertanyaan lain, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Secepat mungkin atau sebisa mungkin kami akan menjawab pertanyaan kalian. Atau jika kalian masih belum mengerti, kami akan coba jelaskan ulang. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini jika ini memang bermanfaat bagi kalian dan bagi teman kalian, agar kita lebih mudah untuk mengenali bahasa Thailand. Baiklah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. สวัสดีครับ